Mari kita undang Ketua Fraksi Partai Aceh DPR Aceh yang terhormat Bapak Iskandar Usman Al-Parlaki. Kami persilakan. Puji serta syukur karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kami kepada guru saya, barusan beliau keluar, Profesor Yusni Sabi. Dulu beliau ini rektor di INR ini, sekarang ketua FKPT Aceh. Kemudian guru saya juga Prof. Hasbi Effendi yang telah berhadir dulu saat saya kuliah, kalau nggak salah pembantu rektor 1. Kemudian Prof. Saleh Syafii dari Universitas Syekh Kuala. Kemudian ini abang letting saya atau letting saya, Dr. Lukman, abang letting saya, dekan Fakultas Usuluddin. Yang menarik adik-adik sekalian, di UIN Arang ini itu waktu saya kuliah dulu, dekannya tua-tua semua. Jadi dulu kena di mobil dinasnya Kijang jantan, Kijang peta. Jadi dekat tua, mobil tua, lengkap sudah. Di IAIN ada di. Sekarang saya juga belum pernah tahu kalau Dr. Lukman ini sudah menjadi dekan, karena waktu pelatihan saya nggak muda. Pas dipanggil tadi, wah hebat ini sudah jadi dekan. Malah saya dengar teman-teman yang lain yang seleting dengan saya itu sudah jadi pembantu dekan. Dekan 1, ada dekan 2, ada dekan 3. Ini prestasi yang sangat luar biasa. Kemudian ini lagi, Sehat Ihsan Sadikin. Dulu saat saya kuliah, saya pernah satu warung dengan beliau, termasuk dengan Bung Muklisuddin Ilyas. Saya panggil beliau ini Bung, tapi belakangan saya sudah panggil beliau Profesor juga. Pertama karena sering menulis, kedua setiap saya telepon beliau itu di Medan. Saya tanya, kenapa di Medan? Saya sedang melanjutkan kuliah. Doktor katanya, apakah sudah selesai? Saya juga belum tahu apakah beliau sudah doktor atau belum. Tapi keilmuannya tinggi, beliau sudah doktor. Dan ketua prodi Usuluddin. Sebelum menjadi ketua prodi Usuluddin, ada beberapa teman saya yang kajiannya ini tinggi, kajian diskusi dan kajian manteknya tinggi kalau kata orang Dayak. Salah satunya beliau, saya bisa sekali. Dan beliau sejak kuliah sudah mulai menulis di media, baik itu lokal maupun di karya samping Indonesia. Kemudian ada Tuku Julkei, ya. Beliau ini pemain impor dari Kementerian Agama, kalau nggak salah saya. Sekarang sudah direkrut menggawangi tentang kehumasan di Rektorat UIN di Banda Aceh. Ya. Beliau ini juga penulis. Nah,
kuliah, baik pasca sarjana di IAIN, beliau aktif menulis. Masternya, magisternya di Uinar Aceh, di IAIN Aceh. Kemudian ada Bang Yudi Dul Fahri, yang Saudi, yang telah berhadir pada majelis yang berbahagia ini. Adik-adik sekalian yang saya hormati, sebelum lebih jauh saya menyampaikan apa yang telah dipersilakan oleh adik moderator tadi. Pertama, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kehadiran saya di hadapan adik-adik sekalian dan di hadapan para guru-guru saya, baik teman-teman yang sudah meraih titel magister dan doktor, saya ini sangat jauh sekali dibandingkan dengan teman-teman yang berhadir di depan adik sekalian yang saat ini bergelut di bidang akademik dengan kemampuan ilmiah yang saya miliki. Karena terus terang saya baru melanjutkan studi program magister ilmu politik, ya, belum selesai, baru mau masuki semester 3 dan sudah sangat lama sekali saya bergelut dalam politik praktis. Politik praktis ini sangat berbeda sekali dengan teori yang kita peroleh di FISIP UIN ini. Ya, mungkin ada teman-teman di sini yang dari FISIP Anda belajar teori di sini, tapi ketika Anda sudah di lapangan, sudah masuk partai politik, sudah masuk parlemen, itu jauh sekali berbeda. Ya, Anda harus cerdas, tapi kadang-kadang kita memang diajarkan cerdik, tidak cukup dengan cerdas. Itu politik praktis. Anda di sini di ruang ini punya nilai akademik yang sangat luar biasa, tapi ketika kita sudah terjun politik praktis, nilai akademik itu bisa jadi tidak berlaku. Tapi yang berlaku adalah kalkulasi, kalkulator, 4 dengan 4 bisa jadi bukan lagi sama dengan yang sama seperti yang Anda belajar di sini. Itu pengalaman, ya. Maka apa yang saya sampaikan nanti, kalau ada yang misalnya ingin mendapatkan sedikit kelebihan akademik dari apa yang saya sampaikan, terus terang ini tidak ketemu kalau apa yang saya sampaikan, karena akademik, nilai akademik yang ada pada teman-teman profesor, doktor, dan magister yang ada di UIN ini. Mereka ini aset-aset bangsa Aceh yang harus kita bina, ya. Apabila perlu, profesornya nanti didukung juga oleh pemerintah dengan donasi beasiswa. Ya. Sekarang kita ada LPSDM, kemudian ada beberapa perusahaan besar. Kita berharap perusahaan itu bisa membantu anak-anak Aceh yang ingin menunjukkan studi di perguruan tinggi. Adik-adik sekalian yang saya muliakan, pertama saya ingin menceritakan saya dulu mahasiswa di UIN ini. Karena ini menyangkut dengan terorisme yang kita pahami itu adalah aksi melakukan kegiatan, maaf, saya lupa memberikan penghormatan. Ternyata ada juga tim sukses saya hadir di sini. Saya menjalankan diri menjadi presiden mahasiswa. Ada Bung Andika, beliau itu dosen di IAIN Aceh. Kemudian ada satu lagi yang di sampingnya juga tim sukses saya yang berjenggot. Kalau nggak salah IAIN Aceh juga. Ihsan. Kemudian ada Fahrul, itu adik-adik saya. Ya, saya dulu pernah naik mahasiswa, ya, terjadi keributan sedikit. Rektornya Pak Ismi Sabi sempat berurusan dengan polisi. Dulu pemandu rektor tiganya almarhum Pak Syokas Ramadhan. Ya. Menyampaikan kepada Bu Muklisudin, ya, beliau ini konseptor saya ketika saya menjadi mahasiswa, presiden mahasiswa. Dulu beliau kerja di Tabloid Baitur Rahman pada Aceh. Beliau menghubungi saya, apakah ada waktu untuk mengisi. Pertama saya tidak pergi di sini, di sana. Ya. Hanya Selasa, hanya Selasa. Kalau Senin saya tidak bisa karena mendapatkan calon bupati Pidijaya Jaya kemarin yang diusung oleh Partai Aceh. Kemudian hari ini juga saya ada rapat pada Makassar jam 11. Tadi pagi adik-adik sekalian, saya menjadi tanya dengan Bung Muklisudin. Ternyata saya jam 6 pagi harus membawa istri saya ke klinik karena saya sedang menunggu waktu istri saya melahirkan. Ini saya sedang menunggu jam di klinik yang buka
di Siaporto juga, bagaimana ini? Saya juga sulit meninggalkan, tapi karena bidangnya sekitar 2 jam atau 3 jam lagi. Maka Bung Muklis, ya biar cepat di sini, aku bisa minta izin untuk kembali. Ya. Perasaan seorang suami. Doakan anak saya perempuan. Karena 3 anak saya dipanggil semua. Ya, ada sekalian teman-teman saya yang saya hormati dan saya hargai. Tadi saya ulang karena ini menyangkut dengan tema terorisme, kata Mufti Sudin, ini tentang terorisme baik. Kalau terorisme, saya bukan domain yang situ, tapi akan bisa menyampaikan apa yang saudara paham tentang terorisme menyangkut dengan kondisi Aceh begini. Kalau ingin mengupas tentang terorisme, di sini ada 2 pakar yang terlibat langsung dalam aksi dan sel gerakan terorisme. Ya, kalau saya tidak salah, ada Sofyan Sauri, kemudian ada Bang Yudi. Ya, saya tidak tahu apakah intelijensia benar atau tidak, tapi kedua-duanya apakah alumni IPDN, STPN, satu alumni STPN, ternyata benar intelijensia saya. Ya. Dan beliau ini orang berpendidikan, ya, sama dengan kita pendidikannya juga STPN, ditempa dengan hampir sebagian itu adalah teknik militer. Ya. Di STPN itu kampusnya di Jatinangor. Anda pasti kenal kampus ini karena beberapa siswanya meninggal dunia saat pendidikan karena mendapat kekerasan dari para senior. Ya. Apakah sudah terulang atau belum? Tapi kemarin terjadi lagi, meninggal lagi. Ini juga perilaku yang tidak baik bagi sebuah institusi pendidikan negara. Kalau yang sulit, mereka pernah terlibat pelatihan di Jalan Janto. Nanti saya sebenarnya sudah sampaikan ke Muklis. Muklis saya punya satu pertanyaan untuk kedua orang. Saya ingin bertanya, kenapa Bang Sofyan dan Bang Yudi terlibat dalam aksi terorisnya? Targetnya apa? Saya sebenarnya mau tanya tentang itu. Targetnya apa? Sama dengan pertanyaan ketika di Bali. Saudara Bang Iskandar, apa target Bang Iskandar masuk dalam dunia politik praktis? Saya juga punya target. Saya punya tujuan, visi dan misi. Nah, kalau saya boleh berbeda pendapat, radikalisme itu bagus. Radikalisme itu penting. Radikalisme itu kan berpikir ke tuntas, ke akar-akar. Itu radikalisme. Dalam tanda kutip yang positif. Yang tidak bagus apa? Aksinya. Aksi teror itu yang tidak bagus. Tapi kalau berpikir ke akar-akar, ya, itu bagus. Anda kuliah ilmu pengetahuan tentang perbandingan agama. Jangan setengah-setengah. Harus kita kupas sampai tuntas ke akar-akar. Perbandingan agama A, agama B, agama C. Nah, kalau kita pahami setengah-setengah, ini berbahaya. Maka banyak teman-teman saya dulu saat kuliah di Usuluddin di perbandingan agama, ketika kita diskusi, ini pemikirannya sudah lari mana-mana. Nah, pemikiran dia yang salah atau pemikiran kita yang benar yang salah. Ternyata ketika dia belajar setengah-setengah menyampaikan ini tidak ketemu. Akhirnya waktu mampu kita punya kasih saat dan bro. Nyol kasih saat dan bro. Nah, waktu di diskusi antara alumni Usuluddin dengan alumni di pesantren tradisional ini tidak ketemu karena dia berbeda sangat. Maka ini berbicara dalam konteks yang sudah pernah terlibat. Saya banyak membaca, ya. Tetapi penyelenggara negara termasuk dalam hal institusi yang melakukan pemberantasan aksi terorisme, BNPT, kalau salah, itu hanya sangat sedikit sekali ketika ekspos dilakukan menyebutkan apa penyebab teman-teman terlibat dalam aksi terorisme.
Tidak disebutkan. Ya, kenapa orang ini melakukan aksi yang demikian? Apakah karena kemiskinan? Apakah karena agama? Apakah karena balas dendam dengan polisi? Atau karena faktor lain? Tidak pernah dalam konferensi pers oleh Mabes, oleh Humas, Mabes Polri itu disebutkan. Yang paling sering disebutkan bahwa kita sudah menangkap 9 teroris, mengamankan 20 kg bahan peledak, 1 pucuk senjata kita juga mengamankan 1 unit sepeda motor, kemudian mengamankan 1 bom yang belum diledakkan. Bom ini direncanakan diledakkan di perempatan depan Polsek Mampang. Cuman itu disebutkan. Tapi begitu terduganya ditangkap, tidak pernah disebutkan bahwa apakah faktor yang menyebabkan melakukan tindakan demikian. Tidak pernah. Bisa jadi tidak pernah karena pelakunya juga bunuh diri. Tapi ketika didapatkan teman yang lain, pasti dia juga bisa diperiksa. Nah, bom panci. Ya, begitu ada orang yang bawa panci, dia juga takut polisi ya. Itu bahaya. Kemarin di terminal. Jadi ada klaim terlalu kuat bahwa yang melakukan aksi teror di Indonesia itu orang-orang yang berserban, pakai peci, berjenggot, ya, kemudian celananya juga pendek, tidak sampai ke tumit. Itu image yang terbangun. Nah, sebelumnya yang adik-adik sekalian pahami, yang kita pahami, teror itu bentuk menakuti, ancaman baik dilakukan perorangan maupun kelompok terhadap orang lain. Ya kan? Itu kan teror yang kita pahami. Bagaimana dengan teror dilakukan oleh orang-orang yang tidak berpeci, tidak berjenggot, celananya tidak di atas tumit, dia pakai dasi, dia pakai jas, naik mobil mewah? Apakah itu bukan teror? Teror. Jadi beta pahami bukan teror, bukan bujang, pakai peci, rumah akar, tenang, filmnya teroris. Tapi ada uniform lengkap militer, dikirim pakai nasi, diduduk di Amerika, di Pentagon. Ya, dia merancang serangan ke Afghanistan, ke Suriah, ke Sudan, ke Libya. Itu juga teror. Karena aksi teror itu menghilangkan hak asasi manusia, menghilangkan nyawa orang, ya kan? Orang, anak-anak yang ditimpa perosak tanpa sasaran satupun, yang teror. Dia tidak mau tahu. Aksi teror itu sasarannya tidak mau tahu. Bom Bali misalnya, teror bom Bali. Penduduk bom Bali, penduduk benar kafir pak beda. Baik Islam, baik Kristen, semua terminal kena benang gede. Tidak ada sasaran. Bukan roket partai timba, wah timba ke perkampungan Suriah yang bilang tuh. Ada yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 25 tahun, pejuang yang nyata semua kena. Masjid kena, sekolah kena, semua kena. Di Yerusalem juga demikian, di Suriah demikian. Itu juga aksi teror. Nah, label teror ini, nah, yang ini saya sampaikan. Saya sebenarnya sudah baca sejak Madrasah Sanawiyah. Di sebuah majalah santunan, majalah yang dikeluarkan oleh Pak, saya baca sebuah tulisan, saya lupa siapa penulisnya. Apa yang ditulis tersebut? Paling saya ingat sampai sekarang. Label teroris ini sebenarnya dibangun print berpikir oleh dunia barat untuk klaim terhadap pelaku-pelaku Islam. Ini bukan dibangun oleh Islam, klaim teror, tapi mereka yang membangun label teror ini sehingga seolah-olah apa yang mereka lakukan itu bukan teror. Yang dilakukan oleh orang-orang yang bersinggungan dengan Islam itu teror. Ini klaim. Bagaimana dengan orang yang ingin membela diri? Teror. Jadi di Indonesia ada 2. Di Indonesia ada beberapa wilayah ketika aksi bersenjata itu tidak dikatakan teror. Papua bukan teror. Tidak pernah ada klaim teror. Di Timika, saya baru pulang dari Timika. Di Timika, Sorong,
sama dengan di Aceh dulu. Wah, penyerangan terhadap pimpinan Abu Hanifah. Ada klaim semacam itu. Nah, bagi adik-adik, saya yakin kenapa ini membludak seperti dikatakan oleh Bang Isa Sadiki tadi. Yang pertama ingin tahu apa itu teroris. Yang kedua ingin tahu bagaimana teroris. Yang keempat ingin juga melihat apa yang disampaikan oleh Bang Sofyan, kemudian Bang Yudi mengenai pengalaman mereka saat bergabung dengan gerakan terorisme, ya termasuk di Jadi dan lain sebagainya. Tapi adik-adik sekalian, saya yakini radikalisme ini adalah paham, ya. Memahami paham radikalisme ketika salah karena keterbatasan ilmu pengetahuan sebagaimana disampaikan oleh Pak Dekan, keterbatasan ilmu agama ini bisa melenceng sehingga kita dengan sangat mudah bergabung dalam gerakan ini. Kenapa? Mungkin Bang Sofyan nanti akan sampaikan, Bang Yudi akan sampaikan. Bergabung dengan ini, pengetahuan agamanya dimulai pada saat mereka ini menempuh pendidikan kejuruan ini. Saat menempuh pendidikan kejuruan ini. Tapi dengan kita di Aceh, teman-teman yang di depan, adik-adik di depan, saat di kampung pasti ada ngaji, bak dengku, berjus aman, kemudian ada belajar Al-Quran, ada tingkatan-tingkatan daya, saat kita sekolah MSN, saat kita sekolah SMA, kemudian baru ke perguruan tinggi. Artinya dasar agama itu sudah kita dapatkan di kampung masing-masing. Tapi bagi sebagian besar teman-teman yang terlibat, apakah benar nanti Pak Sofyan atau Bang Yudi, itu mendapatkan pemahaman agama di perguruan tinggi dengan cara bukan dari kita, malah membaca buku-buku hasil karya-karya orang lain. Nah, merubah prim berpikir, merubah ideologi orang memang harus dengan tulisan. Harus dengan tulisan. Jadi medianya memang yang pertama tulisan, yang kedua audio visual. Percaya atau tidak adik-adik sekalian? Adik-adik sekalian kenal Zakir Naik? Kenal Ustadz Somad? Dari mana kenal? Dari. Kenapa kita mengenal Zakir Naik? Orang India, seorang dokter yang diapaknya. Kenapa? Karena brand yang dibangun, proses pencucian yang dibangun itu, manusia paling mudah menangkap dari audio visual, maka medianya harus dijual dengan audio visual. Media sosial harus dimanfaatkan untuk memperkenalkan. Saya jatuh hari ini di depan dari sekalian. Ketika saya tidak upload di YouTube, di Facebook, orang diperlak, dilungkup, ditaruh hanya penuh betul. Yang dibuat hanya mahasiswa dan mahasiswi yang ada di ruangan ini. Tapi begitu ada orang yang pasang alat, dia live yang saya sampaikan tadi adik mahasiswa. Jadi ulung-ulung pelukung di penaruh dan pelukung, wah, bukan wah, seorang diplomat, makanya selalu necis, tidak boleh ketemu beliau tidak pakai jas, tidak boleh ketemu beliau tidak pakai dasi. Ini saya tadi malam baru dari Cubo, saya menziarahi makam Panglima Besar GAM Teguh Abdullah Syafi'i. Apa yang tidak sampaikan? Saya belum menemukan apa yang beliau sampaikan dalam setiap kaset pidato yang diserahkan ke kampung-kampung di Aceh sebelum terjadi perlawanan saat tahun 1999. Seorang Hasan Hiro dengan kaset, dengan video ceramah dia di hadapan beberapa anak-anak muda Aceh yang dilatih di camp Tanjura ini, diputar berulang-ulang dia di warung-warung kopi di Aceh, di kampung Mugli Sudi, di Samana juga, di kampung Dongi adalah kemiskinan. Itu paling bahaya.
kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, tidak terpenuhinya kebutuhan pokok utama masyarakat di Aceh, ini yang akan menyebabkan sumbu-sumbu radikalisme hadir. Teruslah menuntut ilmu, ya. Jadilah hamba yang saleh, buat orang tua kalian